afdolnya yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban Allah yang Allah perintahkan, perlu tentunya harus dilandasi dengan keimanan, bahwasanya keimanan itu paling pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada nabinya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Jadi yang pertama, yang lebih utama, pokok pertama manusia ini pertama beriman dulu kepada Allah. Yang kedua memberi manfaat kepada orang Islam. Memberi manfaat kepada orang. Jadi pekerjaan yang lebih utamanya, amal baik yang paling utamanya, tadi yang pertama iman. Kalau kita merasa beriman, berarti kita mesti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, memberikan manfaat kepada orang Islam. Maksudnya gimana memberikan manfaat? Memberikan manfaat kepada orang Islam, baik dengan ucapan. Keluarkanlah ucapan-ucapan yang baik. Keluarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkanlah akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya umat ini menjadi lebih baik. Atau selain ucapan dengan kekuasaan. Maksudnya gimana? Dengan kekuasaan. Contoh, hadir bersama Pak RT. Pak RT dikasih kekuasaan, RW dikasih kekuasaan, gubernur, bupati, presiden dikasih kekuasaan. Maksudnya memberikan manfaat kepada orang Islam dengan kekuasaan tentu lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kita dengan secara pribadi untuk mengajak kebaikan susah. Tapi dengan adanya kekuasaan, RT langsung ngajak, yuk kita ngaji, yuk kita berjamaah, insya Allah kemudahan itu akan gampang. Mau berbuat baik pun akan gampang. Jadi jadikanlah kekuasaan itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau dengan harta. Kalau memang penuhnya ini majelis, kalau memang penuhnya ini masjid, tentu mesti diadakan dengan uang. Maka jadikanlah orang yang diberikan harta yang banyak, harta yang diberikan oleh Allah, gunakanlah untuk kebaikan. Gunakan itu harta untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan nih sekarang nih alhamdulillah para hadirin semuanya, jamaah di sini alhamdulillah soleh mengeluarkan sebagian hartanya untuk kita pengajian di sini. Ini jelas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang majlis itu penuh, masjid itu penuh dengan adanya makanan, apa salahnya kita korbankan harta kita untuk berjalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataupun kita membantu orang yang kesusahan, yang tadinya kelaparan kita bantu, maka dia menjadi tidak kelaparan. Nah ini sama juga. Ataupun dengan tenaga. Jadi kita mau berbuat baik itu mudah. Kalau kita bisa dengan ucapan, ya dengan ucapan. Kalau kita bisa dengan tenaga, ya dengan tenaga. Kalau kita mau berbuat baik dengan harta, ya dengan harta. Kalau kita berbuat baik dengan kekuasaan, mudah untuk menggerakkannya, apa boleh buat. Nah, itulah. Ya, jadi memberi manfaat kepada orang Islam saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha la yanmi dzulma ala ahadin ghafira lahu ma jana.
Barang siapa bangun pagi dan tidak bermaksud